seperti yang teman-teman lihat ya, tadi di sini saldonya itu cuma 15 dan sekarang udah menjadi 25. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kirim koin dari aplikasi Pintu ke Indodax ya. Nah, video ini itu saya buat untuk teman-teman yang saat ini pengen pindahin saldo kalian ya, misalnya dari akun Pintu kalian ke Indodax, ataupun pengen kirim saldo ataupun koin kalian ke teman-teman kalian yang saat ini sedang menggunakan Indodax gitu ya. Nah, jadi video ini itu saya buat untuk teman-teman yang membutuhkan tutorial seperti itu ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, saat ini saya udah ada di aplikasi Pintu saya ya, dan saya punya total saldo sekitar Rp278.414 ya. Dan kalau kita klik di bagian menu wallet ya, jadi total saldo saya itu ada dua bagian ya. Ada yang 125.000-nya itu berupa Indonesia rupiah dan sisanya itu berupa koin USDT. Nah, di sini yang mau saya bilang kepada teman-teman semuanya adalah ya, kalau misalnya saat ini teman-teman ingin mengirimkan koin ya dari Pintu ke Indodax ya, saran saya sebaiknya teman-teman kirimkan koin berupa USDT. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen kirim koin Bitcoin ya, ataupun Ethereum, ataupun Dogecoin, Shiba dan sebagainya ya, sebenarnya teman-teman bisa mengirimkan langsung ya, misalnya dari Bitcoin kalian yang ada di Pintu ke Indodax itu bisa ya, ataupun Ethereum kalian ya yang ada di Pintu kalian kirim langsung ke Indodax itu bisa ya. Tapi di sini saya buat tutorialnya itu sebaiknya kalian convert dulu ya koin-koin kalian tersebut itu ke USDT. Kenapa? Karena memang di USDT itu pilihan jaringannya banyak ya, dan kalau saya pribadi ya itu biasanya menggunakan jaringan BEP20 ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai BEP20 ya, selain proses kirim koinnya itu cepat ya, biasanya fee-nya itu juga cukup murah ya, atau bahkan lebih murah dibandingkan beberapa jaringan lainnya. Makanya di sini saya sarankan kalian pilih kirimnya itu menggunakan USDT aja, karena pengalaman saya ya guys ya, kalau misalnya teman-teman kirim koin yang aneh-aneh gitu ya, nah biasanya nanti koinnya itu ada listing di Pintu tapi nggak listing di Indodax ya. Begitu juga jaringannya ya. Kalau misalnya koinnya ada listing di kedua apps-nya ya, tapi jaringan yang beda gitu ya, nah sama aja ya, teman-teman nggak bisa mengirimkan koinnya. Karena memang syarat utama ketika teman-teman ingin mengirimkan koin adalah pastikan koinnya sama dan juga jaringannya harus sama juga. Oke, makanya di sini saran saya kalian ubah terlebih dahulu ya koin yang kalian miliki itu menjadi USDT ya, seperti yang saya miliki saat ini. Oke, untuk cara ubahnya kalian bisa scroll-scroll video YouTube saya lah ya, udah sering saya buatkan videonya ya. Nah, di sini kita anggap aja ya teman-teman udah mengubah koinnya ya menjadi USDT seperti yang saya miliki saat ini. Nah, kalau teman-teman udah memiliki koin USDT-nya, barulah kita akan coba kirimkan saldo USDT ini ke Indodax ya. Dan sebelum kita mengirimkan saldonya ya, seperti yang teman-teman lihat di sini di akun Indodax saya itu punya saldo sebanyak 15 USDT ya sebelum kita depositkan. Nah, ini saya tunjukin sebagai bukti aja ya bahwasanya tutorial yang kita lakukan ini itu real ya guys ya, ataupun bukan setting-settingan gitu ya guys ya. Oke, di sini untuk mengirimkan koin USDT-nya kita tinggal klik aja USDT Tether ini ya. Saya punya sekitar 9,5 USDT. Nah, kalau udah kita diarahkan ke halaman ini, kalian tinggal klik aja menu kirim ya yang ini. Nah, selanjutnya di sini kan kita diminta untuk memasukkan username ataupun alamat walletnya. Nah, di mana kita bisa mendapatkannya? Nah, kita bisa mendapatkannya itu di alamat wallet USDT di akun Indodax tujuan kita tadi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau kirimkan ke akun Indodax kalian masing-masing ya, atau akun Indodax kalian sendiri, nah di sini kalian tinggal buka aplikasi Indodax kalian, lalu kalian tinggal klik menu wallet ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal cari di sini koin USDT ya. Karena kan tadi kita mau kirimkan koin USDT nih. Nah, kita cari terlebih dahulu koin USDT. Lalu kalau udah kita tinggal klik koinnya. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman ini ya. Jadi, karena tadi kita ingin mengirimkan koin dari Pintu ke Indodax, maka di sini kan kita melakukan penyetoran ya di Indodax kita ini. Nah, otomatis kita klik menu setor ya yang ini ya. Nah, maka nanti akan terbuka pilihan jaringan koin seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini untuk pilihan jaringan koinnya itu lebih sedikit ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan toko kripto. Kalau toko kripto itu kan udah banyak ya teman-teman pilihan jaringan koinnya. Kalau di Indodax itu cuma 4 ya. Nah,
Yang penting itu adalah jaringannya harus sama ya. Nah, di sini kita akan coba contohkan mengirim melalui jaringan BEP20 ya, seperti yang udah saya highlight tadi. Nah, setelah kita pilih BEP20 maka kita langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, di bagian alamat store USDT-nya inilah alamat wallet USDT Indodax kita. Nah, kita tinggal salin aja ya alamat store-nya ini. Nah, lalu kita bisa kembali ke pintu ya. Lalu kita tinggal paste di sini guys ya. Kita tinggal klik tempel. Nah, setelah kita klik tempel maka di bawahnya ini itu muncul alamatnya. Nah, kita tinggal klik aja tab untuk mengirim ke alamat ini. Nah, setelah itu kita diarahkan untuk memilih jaringan blockchain-nya. Nah, karena tadi kita memilih BEP20, maka di sini kita juga harus pilih yang BEP20 ya, harus sama. Nah, kita tinggal klik aja, lalu kita tinggal klik lanjutkan. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, selanjutnya ya di bagian nama dan alamat ini ya, silahkan teman-teman isikan nama dan alamat dari pemilik akun Indodax tadi. Kalau misalnya teman-teman mengirimkan asetnya ke akun Indodax kalian sendiri, nah kalian tinggal checklist aja di bagian ini ya. Alamat wallet ini milik saya pribadi. Nah, kalau udah kalian checklist, maka nanti di sini itu muncul nama kalian sendiri dan juga alamat tempat tinggal kalian. Tapi kalau teman-teman mengirimkan ke akun Indodax teman kalian ataupun akun Indodax orang lain, nah maka ini kalian unchecklist ya. Kemudian kalian tinggal masukin nama dia dan juga alamat tempat tinggal dia. Oke. Nah, berhubung saya mengirimkan ke akun Indodax saya sendiri, di sini saya checklist aja. Lalu kita tinggal klik simpan dan lanjutkan. Nah, kemudian untuk label alamat ini bisa kalian isi ya, yaitu alamat Indodax kalian ya. Kalau saya di sini saya klik aja mungkin lain kali. Nah, kalau udah kita diarahkan ke halaman ini ya. Nah, di sini saya kan punya saldo sekitar 9 USDT. Nah, di sini saya akan coba kirimkan semua saldo saya ke Indodax ya. Kita klik kirim semua aja. Nah, setelah kita klik kirim semua, kita diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi ini di sini itu merupakan halaman konfirmasi pengirimannya, di mana teman-teman harus pastikan dulu ya apakah alamatnya ini udah benar atau belum. Ya, kemudian jaringannya udah sesuai atau belum. Kemudian di bawahnya ini ada biaya blockchain ya. Biaya blockchainnya itu sebesar 0,14 ya, ataupun estimasinya sekitar Rp2.245 doang ya. Kita kan menggunakan BEP20 ya. Oke, kemudian kita tinggal klik kirim sekarang. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini buat teman-teman yang menggunakan Google Authenticator, kalian silahkan masukkan kode Google Authenticator aplikasi kalian ya. Nah, oke, jadi setelah kita udah memasukkan kode Google Authenticatornya, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Seperti yang kalian lihat di sini untuk USDT kita itu statusnya sedang dikirim ya guys ya. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal klik aja oke. Nah, selanjutnya ya kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di bagian bawah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi status pengiriman kita ini sedang dalam proses ya. Selanjutnya kita tinggal tunggu aja statusnya ini berubah menjadi sukses ataupun komplit. Oke, setelah menunggu kurang lebih 1 hingga 2 menit ya guys ya. Di sini seperti yang teman-teman lihat ya, di bagian history pengiriman kita ini ya, untuk status sedang diprosesnya itu udah hilang ya, dan begitu kita klik, nah di sini untuk statusnya itu kelihatan ya. Statusnya itu udah berhasil. Nah, kalau udah berhasil seperti ini biasanya ya saldonya itu udah masuk ke akun Indodax kita ya guys ya. Nah, begitu kita cek di akun Indodax kita, seperti yang teman-teman lihat ya, tadi di sini saldonya itu cuma 15 dan sekarang udah menjadi 25 ya. Nah, kalau udah seperti ini itu artinya proses kirim koin dari pintu ke Indodax yang barusan kita lakukan itu udah berhasil. Oke, demikian aja ya teman-teman video kali ini ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.